Gimana kalau kita naksir sama seseorang yang ternyata udah jadi istri orang? Pasti rasanya nggak enak banget ya. Apalagi kalau perasaan itu udah dalam, sementara dia jelas-jelas udah punya pasangan. Tapi sabar dulu, jangan buru-buru salah paham. Yuk, simak sampai habis, biar kamu dapat gambaran utuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, terkadang perasaan cinta itu datang tanpa aba-aba. Tiba-tiba aja hati kita ngerasa klik, padahal momennya nggak tepat sama sekali. Misalnya nih, kita jatuh hati sama seseorang yang ternyata udah jadi milik orang lain. Intinya, kita suka sama orang yang sebenarnya udah punya pasangan resmi. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut di sini ada beberapa cara agar kita itu bisa mengajak orang lain selingkuh. Ada 8 cara, silakan disimak sampai akhir ya sahabat, jangan terlewat satupun. Yuk langsung kita mulai ya sahabatku. Cara yang pertama untuk mengajak istri orang lain selingkuh yaitu dengan cara bangun kedekatan. Bagaimana caranya? Kamu bisa memulai mendekatinya melalui sosial media dengan memberikan like atau komentar di statusnya. Jika sudah semakin akrab di sosial media, kamu bisa dapat bertukar nomor telepon sahabatku. Jadi, dekati dia dahulu dari sosial medianya, kasih dia like, kasih dia komentar yang menyanjung. Seperti itu sahabatku, biasanya wanita, apalagi istri orang lain itu mudah takluk di sosial medianya. Kalau langkah awal ini udah berhasil, itu artinya kamu udah ngebuka jalan ke tahap-tahap berikutnya. Paham ya sahabatku, semua dimulai dari interaksi kecil di media sosial. Kemudian yang kedua sahabatku, tunjukin perhatian ekstra. Wanita itu nggak peduli siapapun, pada dasarnya emang suka banget diperhatiin. Nggak heran kalau ada istilah caper alias cari perhatian. Karena emang udah naluri mereka, pengen selalu merasa disayang dan nggak diabaikan. Jadi ya, kasih atensi itu penting banget. Kasih atensi yang tulus dan konsisten. Usahakan kamu bisa jadi sosok yang lebih peduli dan hadir dibanding orang yang udah ada di hidupnya sekarang. Bukan berarti bersaing, tapi lebih ke ngasih rasa nyaman dan dipahami yang mungkin nggak dia dapetin dari pasangannya. Kalau kamu bisa jadi tempat dia ngerasa aman dan dihargai, hubungan kalian bakal makin gampang berkembang dan semakin mudah menaklukkan hati istri orang lain tersebut sahabatku. Bisa aja sebenarnya dia nggak dapet cukup perhatian dari suaminya. Biasanya wanita yang gampang diselingkuhin sama orang lain itu karena hatinya lagi kosong, lagi butuh disayang, tapi nggak kesentuh sama pasangannya sendiri. Nah, dari situ deh mereka jadi lebih sensitif sama orang yang kasih perhatian lebih. Gitu ya sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke poin ketiga nih sahabat, kasih penghargaan. Nah, penghargaan yang gimana sih? Semua orang nggak ada yang nggak butuh dihargai, termasuk wanita, apalagi istri orang. Jadi, langkah ketiga ini simple banget, kasih pujian yang tulus saat dia ngelakuin hal baik. Jangan asal ngomong ya, tapi beneran dari hati. Terus, jangan deh ngasih celaan pas dia salah. Manusia itu sebenarnya nggak suka banget dikritik, walaupun dia emang salah. Jadi, fokus aja ke yang positif, kasih dia apresiasi tiap kali dia berbuat baik. Emang aneh sih, tapi ya itulah manusia sahabatku. Memang selalu ingin benar, ingin merasa benar dan membenarkan dirinya sendiri. Kita lanjut ke langkah keempat. Yuk ajak dia buat quality time bareng. Ya, kalau kamu udah sering habisin waktu bareng dia, lama-lama dia bakal nangkep deh apa maksud dan tujuan kamu sahabatku. Dia bakal mulai ngerasa makin nyaman sama kamu dan percaya kamu lebih dari sebelumnya. Makanya kalau kamu bisa sering-sering nemenin dia, apalagi dibanding suaminya yang sibuk, kesempatan kamu makin besar nih. Ya Anda itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan hati istri orang lain tersebut tentunya dengan langkah-langkah dari awal tadi sahabatku. Kemudian langkah yang kelima, tunjukin keunggulan kamu nih. Nah ini memang agak tricky sih, tapi biasanya kalau kamu udah berhasil kuasain langkah-langkah awal tadi, yang nomor 5 ini cuma jadi bumbu pelengkap saja. Jadi kamu boleh coba atau enggak juga enggak masalah. Asal kamu punya sesuatu yang dia enggak dapetin dari suaminya. Ia akan semakin mudah untuk Anda ajak selingkuh. Jadi tunjukkan kelebihan Anda apa yang tidak dimiliki oleh suaminya. Misalnya uang, perhatian, kayak langkah awal tadi, kemudian pujian, waktu. Nah,
itu Anda bisa tunjukkan kelebihan Anda kepada istri orang lain tersebut. Lalu selanjutnya sahabatku, langkah yang keenam. Jadilah sosok yang jujur dan apa adanya. Kalau dia tahu semua tentang kamu secara terbuka, kamu bakal dapat simpati dari dia. Jadi, jangan saling sembunyiin apapun, biarin dia kenal kamu apa adanya. Apalagi kalau kamu benar-benar sayang sama dia tanpa alasan jelas, itu malah makin bikin dia percaya. Intinya, jangan pernah bohong karena wanita tuh nggak suka lelaki yang suka bohong. Lelaki yang bisa dipercaya itu yang ucapannya konsisten, sekali ucapannya nggak bisa dipercaya, udah deh, patut dipertanyakan deh kejantanan kamu. Paham kan sahabatku? Bersikaplah terbuka dengan target incaran Anda, sehingga dia akan lebih mengetahui Anda secara mendalam, lebih mengetahui Anda baik buruknya. Seperti itu ya sahabatku. Kemudian yang ketujuh, jadilah pria yang gampang nolongin ya. Nih, ringan tangan di sini bukan berarti suka marah-marah atau pukul-pukul, tapi lebih ke dermawan dan gak pelit. Bantuan yang kamu kasih bisa macam-macam, kayak jadi tempat curhatnya, kasih perhatian ekstra, beliin pulsa atau paket data, atau pinjamin duit waktu dia lagi butuh. Itu semua termasuk ringan tangan sahabat. Jadi kamu bisa jadi sosok yang benar-benar dia butuhin, sampai dia gak bisa bayangin nyari orang lain selain kamu. Makanya, langkah ketujuh ini penting banget. Kamu harus jadi pria yang selalu siap nolong, kasih apa yang dia perlukan. Paham kan sahabatku? Kemudian langkah yang ke-8, ungkapkan perasaan kamu. Langsung saja sahabat, gak usah berputar-putar. Yang penting, tunjukin kejujuran kamu, bahwa kamu benar-benar sayang sama dia tanpa ngelihat kekurangannya. Jangan maksa dia buat terima kamu kalau dia gak mau. Sampaikan perasaan itu face to face, jangan lewat chat atau sosmed ya sahabatku. Tapi kalau dia nolak ya santai aja, jangan dipaksa. Biasanya kalau lo udah gak ngejar-ngejar, dia malah mulai luluh pelan-pelan. Nah begitulah wanita, kalau masih gak mau juga, ya udah tinggalin dulu. Kalau dia udah gak punya pilihan lain, baru deh dia mulai cari-cari. Itu fakta sahabatku. Makanya Anda harus hati-hati sebagai suami. Tujuan saya menyampaikan ilmu ini bukan untuk hal negatif ya sahabat, tapi untuk menghadapi orang yang suka nikung. Makanya kita harus tahu ilmunya. Saya memberikan ilmu ini agar Anda sebagai suami berhati-hati. Supaya kamu sebagai suami bisa lebih waspada, kamu harus deket banget sama istri kamu ya. Harus bisa saling terbuka satu sama lain. Jangan sampai kayak tadi di sosmed. Jangan sampai kamu sembunyiin akun sosmed kamu. Kalau kamu terbuka, istri kamu juga pasti nggak bakal nyembunyiin akun dia. Jadi, kalian saling ngejaga dan kontrol satu sama lain sahabat. Karena sekarang ini, pintu utama yang orang bisa masuk ke rumah tangga lo itu lewat sosmed. Makanya, semua langkah yang gue bilang tadi harus lo antisipasi, apalagi yang berhubungan sama sosmed. Lanjut, kasih perhatian ekstra ke istrimu sahabatku. Biar orang lain gak bisa saingan kasih perhatian karena dia udah puas banget sama kamu. Terus, kamu sebagai suami harus juga kasih penghargaan ke dia. Jangan pelit buat puji-puji. Biasanya pas lo bilang, sayang, kamu cantik banget, dia bakal jawab santai kayak, ah masa sih ada-ada aja kamu. Tapi beneran di dalam hatinya tuh dia meleleh banget, walau kelihatan cuek. Misal lo bilang, Dek, cantik banget nih. Terus dia jawab, ah kita kan udah tua, masih aja ngegombal. Meskipun begitu, hatinya tetap luluh sahabatku. Terus sahabatku, jangan lupa ya, kamu sebagai suami harus sering-sering luangin waktu buat istri kamu. Kalau ada kesempatan, ajak dia jalan-jalan, jangan sampai istri kamu malah butuh perhatian dari orang lain selain kamu. Jadi, sekali lagi ingat ya, tunjukin kelebihan kamu yang bikin kamu beda dari suami lain, supaya kamu gak kalah saing. Sahabatku, penting banget buat kamu bersikap terbuka, kayak yang tadi aku bilang. Jadi suami itu harus bisa jadi teman curhat, buat istri jadi pasangan yang saling ngerti. Suami dan istri itu bukan cuma pasangan, tapi juga sahabat dan partner hidup yang saling support, bahkan kayak orang tua buat satu sama lain. Jadi, jaga hubungan kalian supaya makin erat ya. Jadi, kalau kamu pengen tahu cara menghadapi maling, kamu harus paham dulu ilmunya sahabatku. Paham kan?
Tujuan aku ngomongin ini semua supaya kamu sebagai suami bisa siap sedia, bisa antisipasi supaya istri kamu gak gampang diambil orang lain. Sekian dulu ya sahabatku, semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat dan membawa berkah buat kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.